Selamat bertemu lagi di channel Sarawak Omen. Hari ini saya ada sedikit masa lapang lah untuk berbual-bual dengan Anda semua mengenai parang Sarawak. Di episode kali ini bukan mengenai mengetes parang apa kan, tetapi apa yang kita mau cakap pada episode kali ini adalah cara kita memilih parang keadaan yang sesuai. Contohnya parang-parang yang saya bawa ini semua orang tahu lah. Ini adalah sebilah parang latok. Parang latok ini adalah parang tradisi kaum Bidayuh ya. Dia adalah parang khas orang Bidayuh lah. Jadi bentuknya juga banyak size dia juga banyak. Di sini saya ada bawa sedikit parang yang berbeza-beza. Contohnya di sini ada beberapa bilah parang candong yang kita boleh lihat sini dengan size yang berbeza. Yang ini parang latok ini dia kelihatan sangat unik ya, karena dia kecil, size dia pendek seakan-akan sebilah parang candong, tetapi bilahnya adalah bilah latok. Parang ini ditempa khas dari kawan-kawan yang dari Singapura lah, orang Singapura, kawan-kawan dari Singapura. Kawan ini dia akan datang ke sendiri, dia akan melawat Sarawak, nanti dia akan ambil berapa hari akan datang nanti. Apa yang saya mau cerita hari ini adalah kita mengenal parang. Contohnya parang latok, kalau kita mau memilih parang latok, apa kegunaannya? Parang latok ini sangat sesuai untuk menebang. Kalau di dalam hutan, kalau kita hendak menebang barang yang lebih ekstrim, contoh bulu-bulu yang besar, kayu-kayu yang besar, ini parang jenis ini memanglah sangat sesuai ya. Kalau Anda belum pernah tengok video-video yang sebelumnya cara saya menggunakan latok ini, bolehlah tengok. Bolehlah cari di episode-episode yang sebelumnya. Banyak yang bercerita tentang parang latok. Oleh karena parang latok ini dia sangat panjang, jadi kawan-kawan yang di Singapura itu mereka tidak perlukan parang yang panjang. Tahulah Singapura kan, parang ini mungkin mereka membeli untuk satu cenderamata atau sobeknya. Jadi parang ini dia ditempa khas dan dia diminta sedikit ukiran, ukiran bermotifkan ciri-ciri Sarawak. Jadi parang ini kalau disimpan dia memang sangat cantik. Kalau sebagai parang perhiasan dia memang cantik. Memang cantik karena sifat-sifat tradisional dia memang dikekalkan. Jadi parang ini memang sangat menarik lah kalau sebagai cenderamata ataupun apa-apa simpanannya untuk collection lah. Berbeza dengan parang kebun. Kalau kita menempa sebilah parang untuk berkebun itu biasa dia corak dia lebih simpel. Tetapi ciri-ciri Sarawaknya memang tetap dikekalkan lah. Contohnya cara kita mengikat tali itu memang berbeza dengan tempat-tempat lain lah. Kalau membawa parang yang sebegini cara dia itu, mungkin di Sarawak saja yang macam ni lah. Tempat lain saya tidak tahu. Oke. Selepas itu kita mau cerita tentang candong. Tadi kita cakap parang-parang ini sesuai untuk menebang, menebang, bekerja yang lebih ekstrim lah. Sekiranya kalau Anda seorang yang hendak memancing atau mencari sayur-sayuran di dalam hutan itu, parang itu memang tidak boleh dikecualikan ya. Parang itu adalah satu alat yang sangat penting. Jadi kita boleh memilih parang yang lebih pendek. Candong-candong adalah antara satu parang yang sangat sesuai.
Selain dia juga boleh menebang, kalau kita hendak menebang itu, tengok, kita boleh lihat antara dua candong yang sama, nampak saja sama kan. Tetapi beza dia dalam berat ya dan dengan ketebalannya, ya sangat berbeza. Yang ini lebih sesuai untuk kejaringan lah, contoh camping apa, mencari sedikit-sedikit sayur, mencari kayu api. Yang kalau kita pilih yang jenis yang tebal ini, dia agak tebal dibandingkan dengan ini. Kerja ini parang-parang yang sebeginilah lebih lasak. Jadi kalau kita jenis yang kasar macam saya, ya kalau saya menebang pokok itu, saya mau pokok itu tumbang. Kalau saya mau menebang pokok itu, saya mau pokok itu tumbang terus. Jadi kalau Anda adalah sifat-sifat yang seperti saya ini, kita memilih parang yang lebih tebal. Ada juga yang follower ataupun subscriber kita, penonton kita yang menanya, Uncle, bolehkah parang ini kena batu? Boleh kata parang ini tahan dengan batu? Iyalah, sebenarnya kalau pikir dengan logik, kapak pun belum tentu boleh tahan batu kan. Nah, apalagi sebilah parang. Jadi kalau niat kita hendak mempecahkan seketul batu itu, kita hendak mempecahkan batu itu, kita tak ada peralatan yang lain, cuma hanya parang. Kita boleh menggunakan belakangnya untuk memecahkan batu itu. Tetapi kalau kita mau potong batu menggunakan mata yang sebelah tajam ini, macam potong licin-licin, macam buat kerap tangan, itu tidak logik lah ya. Apalagi parang yang seperti yang saya buat, parang-parang yang macam ini, kualiti parang saya boleh jamin, sebab parang-parang saya semua dibuat daripada spring kereta. Ya, tetapi walau sebagus macam mana kualiti saya tidak dapat menandingi parang yang harga dia beribu-ribu lah. Contoh katana, apa-apa kan, pedang-pedang yang ada itu, harga dia memang mahal lah. Saya kualiti memang tidak dapat lawan dengan mereka. Tetapi kalau potong batu, mereka pun belum tentu boleh lah. Itu pendapat saya, sebab saya belum pernah menggunakan parang itu. Parang-padang sebegitu. Jadi saya tidak tahu. Kalau siapa yang boleh tahu itu ada parang yang boleh potong batu itu, bolehlah kongsi videonya atau kasih link dengan saya ya. Biar kita kongsi bersama. Jadi parang saya tidak juga begitu mahal, dia dengan sederhana lah. Contoh yang candong ini, macam ini, dia ada candong lebih panjang sedikit dari candong ini. Kalau orang yang suka bekerja sebagai alat untuk bekerja, ini parang saya showkan parang ini, candong ini yang paling sesuai lah untuk jenis-jenis yang begitu. Ketajamannya tidak boleh diabaikan lah. Memang memuaskan. Karena parang ini semua diperbuat daripada spring kereta lama yang berkualiti tinggi. Ada juga orang yang meminat parang itu, minat dengan reka bentuk dia. Wah, reka bentuk dia sangat cantik. Jadi mereka akan mengambil, tidak kira mereka tidak akan mengira berapa harga dia. Yang penting jenis kayu yang mereka suka, ada yang seperti kulit harimau, ada yang kayu hitam, kayu malam lah kata orang, yang macam-macam lagi. Contoh-contoh kayu yang sebut itu akan menjadikan parang itu menjadi sangat mahal. Tetapi yang dimahal itu bukan bilah dia sama saja, spring. Seandainya Anda sejenis yang betul-betul menggunakan parang untuk bekerja, jadi kita lah boleh memilih harga parang yang murah tetapi berkualiti tinggi. Ada orang tanya saya, ada berapa jenis parang yang ada di Sarawak? Oh sorry, itu soalan itu saya tak boleh menjawab lah, karena di daerah yang lain parang mereka juga berbeza. Kadang-kadang
daerah itu dia macam nih. Bentuk geografinya juga menjadi satu faktor kenapa parang dia berbeza. Kalau tempat geografi dia di situ banyak rotan, jadi parang mereka juga berbeza karena kebanyakan mereka menggunakan untuk mengambil rotan. Tempat yang di hutan tebal lain, tempat yang banyak buloh lain. Jadi kadang-kadang mereka bentuknya juga mengikut suku, keturunan suku mereka. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk lurus. Kadang-kadang mereka bentuk yang mereka hasilkan itu juga mengikuti ciri-ciri dari tradisi mereka. Jadi kita buat sedikit masa ini kita pergi tengok macam mana prestasi candong ini. Mula-mula kita menggunakan yang jenis yang ringan ini. Ini sangat ringan. Macam mana prestasi? Tak ada masalah. Kan? Saya tidak mau potong, tengok luka dia. Luka dia sangat cantik. Tengok bekas ya. Bekas dia sangat cantik. Kelebihan parang nipis ini kalau dia masuk dia lebih ketika kita memotong itu, kalau parangnya lebih nipis dia masuk dia lebih banyak lah. Sekarang kita menggunakan bilah yang lebih tebal ini ya, yang saya ambil dari ini. Kita tengok macam mana luka. Sangat cantik potongannya. Coba ini. Cantik. Tengok bekas ya. Memang bagus lah potongannya. Oke lah kawan-kawan semua, kita sudah sampai ke hujung rancangannya. Semoga kita berjumpa lagi di episode yang akan datang. Kalau berminat dengan parang omen, bolehlah hubungi WhatsApp saya di sini ya. Oke, jumpa lagi.